Kok sepi ya anak-anak? Waduh, semuanya diam, kayak patung. Kak Agnes sendiri di sini jadinya. Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Kak Agnes harapkan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita masih beribadah secara online. Hari ini kita akan beribadah online karena kita akan memperingati Hari Paskah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam rangka Paskah kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati guru-guru yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ngomong-ngomong ini kok masih sepi ya anak-anak? Semuanya masih jadi patung. Kenapa ya kira-kira? Atau mungkin tombol on-nya belum dinyalakan, belum dipencet. Coba kita nyalakan dulu ya. Kak Agnes mau dari Coco Moreno dulu. Ting. Wih, drumnya sudah bunyi. Next ke pemain bassnya ya, coba Koko David. Tetot. Wih, keren. Sudah bunyi 2. Kurang 1 pemain musiknya. Ada Koko Sevan. Coba kita pencet tombol on-nya dulu. Ting. Wih, pemain musik semua sudah bunyi. Ada 1 yang belum bunyi. Siapa ya anak-anak? Oh, Tante Kesia. Enaknya kita onin gak ini? Di-onin aja ya. Oke, kita pencet pelan-pelan. Soalnya Kak Agnes juga gak berani kalau kenceng-kenceng ya. Coba pelan-pelan deh. Ting. Yeay! Halo anak-anak, selamat pagi. Terima kasih Kak Agnes sudah nyalain sama-sama. Tombol kita semua, powernya on. Dan kita siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yesus sudah bangkit dari maut. Dia hebat mengatasi semuanya. Dan dia sudah menang atas maut. Kita mau nyanyi sama-sama, bersuka cita bersama-sama di hari Paskah hari ini. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Lagi dari awal ya, Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama.
Yesusku hebat, Yesusku hebat selama-lamanya. Anak, karena kita punya Yesus yang hebat, Dia sudah bangkit, maka ada harapan di masa depan. Kita nggak perlu takut lagi karena kita harus berani di dalam Tuhan Yesus. Nyanyi sama-sama, aku berani bersama dengan Yesus. Sama-sama ya, setiap hari tak pernah ku sendiri. Setiap hari tak pernah ku sendiri. Setiap waktu Dia selalu besertaku. Firman dan Roh Kudus-Nya dinyatakan, jadikan aku kuat dan berani. Aku berani, berani berdiri teguh dalam firman. Takkan ku takut, tak gentar hadapi segala tantangan. Dimanapun dan kapanpun Dia selalu besertaku. Aku berani bersama Yesus. Lagi dari depan ya. Setiap hari tak pernah ku sendiri. Setiap waktu Dia selalu besertaku. Firman dan Roh Kudus-Nya dinyatakan, jadikan aku kuat dan berani. Aku berani, berani berdiri teguh dalam firman. Takkan ku takut, tak gentar hadapi segala tantangan. Dimanapun dan kapanpun Dia selalu besertaku. Aku berani bersama Yesus. Anak-anak yang berani sama-sama nyanyikan. Aku berani, berani berdiri teguh dalam firman. Takkan ku takut, tak gentar hadapi segala tantangan. Dimanapun dan kapanpun Dia selalu besertaku. Aku berani bersama Yesus. Sekali lagi ya, sama-sama nyanyikan. Aku berani, berani berdiri teguh dalam firman. Takkan ku takut, tak gentar hadapi segala tantangan. Dimanapun dan kapanpun Dia selalu besertaku. Aku berani bersama Yesus. Aku berani bersama Yesus. Sekali lagi, aku berani bersama Yesus. Anak-anak, kita akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan kita di hari-hari ini. Biarlah firman itu boleh membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu untuk berjalan sendiri. Dia selalu beserta dengan hidupmu. Nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri.
di rencanamu, tak pernah ditinggalkanku di tanganmu. Di tanganmu ku, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari anak-anak, kita akan lebih dulu membuka di dalam doa. Sama-sama kita akan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau merayakan Paskah Tuhan dengan merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar buat kami. Roh Kudus, beri hati kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, di sekeliling kita ada banyak mainan yang bisa menyala, bersuara, bergerak, berjalan karena mereka pakai baterai. Senang sekali ya kita kalau kita punya mainan seperti itu. Lebih hidup, lebih mengasihkan untuk diajak bermain. Tapi begitu mainan-mainan itu habis baterainya ataupun lowbat, sudah tidak bisa apa-apa. Nggak asik lagi, nggak bisa bersuara, nggak bisa menyala, nggak bisa jalan apalagi gerak. Sudah tidak bisa karena baterainya habis. Nah, kecuali kita ambil charger. Nah, kalau kita punya chargernya, kita punya sambungan baterainya, maka kita bisa hidupkan lagi mainan-mainan itu. Ini dia kuncinya, ya. Nah, anak-anak, kita itu ada miripnya sama mainan-mainan yang pakai baterai tadi. Tante ini gimana sih? Masa aku kayak mainan? Kan aku ciptaan Tuhan. Iya, tapi coba dengar ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan kan seharusnya selalu semangat, selalu sukacita, selalu suka menyanyi, senang bersyukur, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi, wah, itu bisa membuat kita lowbat. Coba ya, seperti saat ini. Misalnya waktu kita menghadapi pandemi, semuanya kita jadi tidak bisa beraktivitas. Tiba-tiba kita tidak boleh pergi ke sekolah. Tiba-tiba anak-anak tidak boleh ke sekolah minggu. Semua sekolah minggunya online. Juga kita tidak bebas pergi keluar rumah. Tidak bisa jalan-jalan, berenang, ke taman hiburan, keluar kota. Wah, sudah nggak boleh seenaknya sendiri. Kemana-mana mesti pakai masker, sedikit-sedikit cuci tangan, harus jaga jarak. Wah, peraturannya banyak. Dan itu kadang-kadang bikin kita capek, bikin kita malas. Dan apalagi pandeminya sudah setahun penuh ini, udah lama. Wah, sampai kapan ya
keadaan yang tidak enak ini bisa membuat kita lowbat. Seperti mainan itu sudah hampir mati lampunya. Bukan tubuh kita sih yang mati, tetapi hati dan pikiran kita, semangat kita itu sudah lowbat. Sehingga kita seakan-akan sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, kalau diajak misalnya nih, ayo kita memuji Tuhan. Wah, diam aja, gak ada suaranya. Ayo kita sekolah minggu online. Oh, gak semangat, gak mau, gak ada gurunya beneran. Ayo kita berdoa, belajar firman Tuhan. Lemes, udah males, udah gak percaya kalau Tuhan menjawab doa. Wah, itu namanya lowbat rohani. Wah, bahaya sekali ya anak-anak kalau kita itu lowbat secara rohani. Nanti kalau mati gimana? Ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab kita ada sebuah cerita tentang seseorang yang mengalami masalah. Tapi apakah dia jadi lowbat? Kita lihat ya. Ada seorang pemuda yang dia bernama Daniel. Daniel ini adalah orang Israel yang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi suatu hari dia dibawa ke negeri asing. Di sana, walaupun dia ada di negeri asing, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan karena dia diberkati Tuhan, semua pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Karena itu, dia menyenangkan hati raja. Namanya Raja Darius. Raja Darius ini melihat pekerjaan Daniel hebat karena dia disertai Roh Tuhan. Oleh karena itu, Raja Darius mau mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaannya. Wah, jadi orang hebat ini Daniel. Tapi ada teman-temannya yang gak suka Daniel diangkat sama raja. Mereka iri sama Daniel. Itu sebabnya mereka berkasak kusuk. Itu masa orang asing yang berkuasa di negara kita? Ayo jangan sampai dia, kita aja yang harus naik jadi penguasa. Ayo kita cari kesalahannya Daniel. Maka mereka mulai mencari-cari kesalahannya Daniel. Mereka mau menjatuhkan Daniel. Tapi anak-anak, Daniel adalah anak Tuhan yang percaya Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka waktu dicari-cari kesalahannya, tidak ada salahnya Daniel. Bohong tidak, menipu tidak, mencuri tidak. Tidak ada yang bisa disalahkan dari Daniel. Mereka jadi bingung, aduh, apa ya salahnya Daniel ya? Nah, kemudian mereka melihat satu hal. Ini, Daniel ini, setiap hari dia membuka jendela di rumahnya, lalu berdoa sama Tuhan. Ini dia nih yang beda. Ini nih yang bisa kita serang. Anak-anak, waktu itu Raja Darius dan orang-orang yang ada di negeri itu belum kenal Tuhan. Makanya mereka heran, ini Daniel kok berdoa tiap hari. Tapi itu yang mereka jadikan alasan untuk mencoba menjebak Daniel. Mereka ini datang kepada Raja Darius. Mereka bilang, Tuhan, kami sudah berembuk nih, pejabat-pejabat yang membantu Tuanku Raja. Kami sudah sepakat bagaimana kalau Tuhan membuat sebuah aturan bahwa selama 30 hari ke depan tidak ada semua orang di negeri ini
yang boleh berdoa atau meminta sesuatu kepada dewanya atau kepada apapun. Hanya boleh meminta sesuatu kepada Tuanku Raja. Rajanya, boleh juga ini. Oke. Terus ditambahin lagi sama orang-orang ini. Tapi Tuan, supaya hukum ini kuat, Tuan harus ada sanksinya. Kalau ada yang berani melanggar, maka ada hukumannya. Oh, ya juga ya. Kalau ada hukumannya, orang-orang akan serius. Apa hukumannya? Begini Tuan, nanti kalau ada yang melanggar, hukumannya dia akan dimasukkan ke dalam kandang. Kandang apa ya anak-anak? Kandang ayam? Bukan ya, bukan. Kandang sapi? Bukan juga deh, bukan. Kandang domba? Bukan juga. Kalau kandang ayam, kandang sapi, kandang domba paling tahu ya. Tapi bukan, nanti orang nggak takut kalau dimasukin kandang-kandang itu. Tapi hukumannya adalah dimasukkan ke dalam kandang singa. Aduh, siapa yang pernah ketemu singa? Aduh, mau deket-deket aja menakutkan. Apalagi duduk di dekatnya, di kanan kirinya semua ada singa. Aduh, wah ini orang-orang ini betul-betul mau menjebak Daniel dan mau membunuh Daniel. Tapi coba lihat, ketika raja menyetujui dan hukum ini diumumkan, maka Daniel juga dengar, oh ini bisa kena saya ini. Saya bisa kena hukuman karena saya tiap hari berdoa sama Tuhan. Tapi anak-anak, kalian tahu apa yang Daniel lakukan? Ayo buka Alkitabmu. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lihat ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lihat anak-anak, apakah Daniel jadi lowbat, jadi takut, jadi sembunyi, jadi berhenti berdoa? Tidak sama sekali. Dia sudah tahu ada peraturan itu dari raja, tetapi karena dia lebih takut dan lebih sayang kepada Tuhan, dia tidak berhenti berdoa, memuji, dan memohon kepada Tuhan. 1. Dia tidak lowbat pada saat mendengar surat perintah itu dibuat. Lalu, ketika orang-orang ini tahu bahwa Daniel melanggar peraturan itu, segera cepat-cepat mereka datang kepada Raja Darius. Raja, itu lihat, Daniel melanggar perintah yang Tuanku buat. Aduh, kaget ini Tuan rajanya. Kenapa? Karena Raja Darius sayang kepada Daniel. Dia menyesal kalau sampai Daniel yang harus masuk ke dalam kandang singa. Dia nggak mau kalau Daniel mati. Tetapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa dia memerintahkan, tangkap Daniel, lakukan seperti apa yang kita sudah tetapkan. Akhirnya, ketika Daniel ditangkap dan dia mau dibawa ke kandang singa, anak-anak, ini tantangan yang besar, ini masalah yang besar. Lihat apakah Daniel
lowbat secara rohani. Lihat sekali lagi, yang kedua, dia tidak lowbat waktu orang-orang menangkap dia. Dia tidak meronta-ronta, jangan, aku gak mau ditangkap, jangan. Tidak sama sekali. Dengan tenang, dia ikut orang-orang itu dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia, apapun yang harus dihadapi. Maka anak-anak, jika orang-orang itu membawa dia ke kandang singa, membuka kandang singa itu, memasukkan dia ke dalamnya, dia tidak memberontak. Dia diam dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Semalaman raja tidak bisa tidur, kepikiran, aduh ini Daniel sudah jadi seperti apa. Sampai besok paginya, raja cepat-cepat bangun dan cepat-cepat datangi Daniel. Daniel, bagaimana kabarmu? Semoga Tuhanmu yang engkau sembah itu menyelamatkan engkau. Sebetulnya pikirnya raja pasti sudah mati. Itu singanya lapar semua. Tapi tiba-tiba dari dalam kandang singa itu terdengar suara, Tuanku, ini Daniel, aku masih hidup. Tuhanku sudah menyelamatkan aku. Wah, senangnya Raja Darius mendengar suara Daniel. Dan dia cepat-cepat, buka, ayo angkat Daniel. Tuhan anak, ketika Daniel keluar, tubuhnya masih utuh, tidak ada yang tercakar atau luka sedikitpun. Dan dia bilang, Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga saya selamat. Dia adalah Allah yang saya sembah. Dia Allah yang luar biasa. Dan sejak itulah Raja Darius bilang, aku mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah satu-satunya Allah yang benar. Semua di kerajaan ini sekarang menyembah Allahnya Daniel. Luar biasa anak-anak. Daniel tidak goyah sedikitpun, dia tidak lowbat sedikitpun. Kenapa? Rahasianya, setiap hari dia mencari Tuhan. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Itu rahasianya. Seperti charger kita, charger yang menghubungkan mainan kita dengan sumber tenaga listrik. Kita ini juga perlu terhubung sama Tuhan. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Tidak harus dihitung 1, 2, 3. Tidak harus seperti itu. Tetapi setiap hari kita harus ingat bahwa hidup kita tergantung kepada Tuhan. Dan kita harus selalu ingat, Tuhan, aku ini milik-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin aku. Engkaulah yang aku percaya dalam segala keadaan. Kalaupun sekarang kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin papa mama menghadapi kesulitan karena pandemi, jangan berhenti berdoa. Tetap percaya bahwa Tuhan bisa memberkati keluargamu melalui pandemi ini. Kalau engkau merasa kesulitan belajar secara online, engkau merasa tidak mengerti, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau bisa memberi aku hikmat yang cukup untuk aku mengerti pelajaran-pelajaran aku. Segala kesulitan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau kita merayakan Paskah, Paskah adalah kebangkitan Tuhan kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk membayar segala hukuman dosa kita. Tetapi juga ingat bahwa Dia bangkit untuk menyatakan Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang selalu bisa bersama dengan kita. Kalau kita berdoa, kita tidak berdoa pada Tuhan yang mati, kita berdoa pada Tuhan yang hidup, pada Tuhan yang menyertai kita. Jangan sampai lowbat. Ingat, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Tuhan selalu terhubung dengan kita. Tapi kita juga harus selalu menghubungkan diri kita dengan Tuhan.
Tuhan. Lewat doa, lewat membaca firman, lewat sekolah minggu, mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan sudah bangkit menjadi Allah yang hidup, menjadi Allah yang menyertai kami, menjadi Allah yang mendengar segala doa kami. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu akan mengalir kepada setiap anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan selalu hidup, selalu punya power di dalam diri kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah akan lowbat secara rohani, karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui segala kesulitan kami mau selalu percaya bahwa Tuhan Engkau akan menolong kami melalui segala kesulitan kami. Seperti Daniel Tuhan, kami mau setia untuk menghubungkan diri kami dengan Engkau, supaya kekuatan Tuhan selalu mengalir setiap hari, baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu Tuhan. Secara rohani kami akan dikuatkan dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah bersama-sama dalam rangka Paskah. Sekalipun masih secara online, tapi tidak masalah. Karena apa? Karena kita tetap mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan tadi? Kalian masih ingat? Ya, yang menyampaikan firman Tuhan tadi adalah Tante Tina. Tante Tina ini berasal dari Jogja, dan Tante Tina yang punya renungan harian Footprint. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Tante Tina, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Boleh bersama-sama dengan kami untuk boleh melayani dalam ibadah Paskah anak secara online. Kita akan ketemu kembali anak-anak minggu depan dalam suasana yang lebih semangat lagi, yang lebih meriah lagi. Tentunya supaya kita nggak lowbat, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam buat papa mama, tetap jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.